Bismillahirrahmanirrahim. Ai tegese fandur ndelok sira ayuha salik. Wong kang ngambah dalan akhirat fi nafsika ing dalem awak sira. Halakone kain dalam tingkaanane sira aqilan iku kang mikir-mikir. Hatta talzimu sehingga netep sira ma ing apa yen fauka mafati ma ing sira. Wa tatruk ninggal sira ma ing apa ya duruk bahayani apa ma ing sira. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin yakul ba'dul mutakhiri. Jadi setelah kemarin itu panjang lebar menerangkan bahwa berkolaborasi atau berkontaminasi dengan sesamanya di dalam kebaikan seperti jamaah, seperti ikhtifal, perkumpulan atau majlis-majlis atau menyebarkan ilmu itu lebih baik. Maka di sini Nadim ngendikaake menerangkan bahwa ada statement dari ulama mutakhirin, walaupun kita sudah ada di majelis-majelis kebaikan, itu tetap lebih baik tetap lebih baik menjadiri karena tempat-tempat kebaikan pun sekarang ini pada waktu itu zaman Imam Ghazali dan kawan-kawan itu sangat jarang sudah, walaupun tempat kebaikan yang tidak terkontaminasi dengan perbuatan padahal apalagi waktu Masya Allah sudah tahu di pondok malah pacaran cilok. Cintaku teralang tembok pesantren. Allah Akbar. Lakin yakul ba'du min akhiril fudhala, tetapi setelah dikemukakan seperti itu tetapi menurut sebagian orang-orang yang ahli fudhala, orang-orang yang terpan, yang mulia, uzlatu zaman mufaddala, sekarang ini waktu masa Imam Ghazali dan kawan-kawan itu sudah lebih baik apalagi sekarang idnadirun haqqan hulu mahafilin, karena jarang sekali perkumpulan-kumpulan yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Kadang walaupun zikir duduknya lanang wedok cer la ilaha illallah wis Masya Allah. Apalagi sekarang juga Masya Allah dengan raminya banget tentang majelis-majelis di malam hari. Majelis sholawat kan rata-rata di malam hari dan rata-rata di tempat umum. Nah, di situ duduknya di remang-remang. Ya kalau yang di depan sekat lanang-lanang wedok-wedok di belakang. Siapa yang mau tanggung jawab? Padahal itu juga sudah wiritan. Yo sak keloso berdua. Oh tidak, bukan seperti itu sudah. Yang sudah disekat. Si rasan-rasan kulu di kulo pengajian ngono. Kulo pengajian ngono. Masya Allah. Na'udzu idnadirun haqqan hulu mafa'ilin an haubatin. Sudah sangat jarang pertemuan-pertemuan yang tidak terkontaminasi dengan perbuatan kotor, maksiat, dosa. Sudah sangat jarang. Dong kadang sak pengurus, enggak usah jauh-jauh, satu pengurus saja. Di dalam pesantren satu pengurus, iki loh di bawahannya ada yang ke sini, ada yang ke situ, ada yang ngadu domba, ada yang ngambil hati. Padahal masih apalagi sudah di bawahnya pengurus. Enggena badan. Lah, gitu. Jadi bukti kan maksudnya, bukti bahwa semakin kekinian maksiat memang betul-betul semakin merajalela. Tuh, dikai HP. HP itu kegunaannya adalah untuk
masalan nggih, aku nggak paham loh yo. Masalan HP ini kegunanya untuk organisasi biar berhubungan lebih mudah, atau pengaduan-pengaduan atau penanganan kasus biar lebih cepat. Digunakan ngebel ning wong tuwane. Kira-kira ngono iku dosa apa ora? Digunakan ngebel cacake masih apalagi calon caca. Wong digawe ngebel ning wong tuwane mawon wis dosa. Apalagi ning calon caca ya tambah. Kenapa? Karena walaupun sudah seperti itu, ghairu mu'tamin, nggak bisa dipercaya. Wong amanahnya ini adalah untuk HP, untuk ini kok. Masalah ngapunten, air kan? Air ini masalah diletakkan di dalam kelas ini. Ya kan? Rata-rata ini adalah khusus kepada mudaris. Langoten nah. Begitu jam istirahat, ngelak moro-moro jumuk diombe. Nggih napa mboten? Ngono iku oleh apa ora? Ya gak oleh. Ngoten. Jangankan kepada yang ngono iku, ini khusus mudaris, tapi mudarisnya khusus di kelas ini. Lah kok diberikan kepada mudaris kelas ngono iku oleh apa ora? Gak oleh. Gak oleh, dosa. Ya boleh ngono. Aja ado ngono, aku medhayo nang omahe sampean. Aku medhayo nang omahe sampean sing ndi kira? Ngacung sing endi? Oh, gak ono sing kape didayai aku arek-arek tibake. Gak ono sing gelem didayai aku. Wis, aku medhayo nang omahe sampean, terus sampean disuguhi mangan, ono iwake. Ya, ono iwake. Iki lek kaya iki kira-kira sampean iki sugane sampean nang aku iku lak apa jare aku banget kan. Nggih no mboten. Mbok dipangan, mbok dibungkus, mbok kan iya Bapak dak. Terus sama saya dikasihkan sama kucing. Iki oleh apa ora? Enggak semuanya, enggak dicuil dikasih nang kucing. Oleh apa ora? Oleh ganjaran apa oleh dosa malah? Dosa to ni ganjaran. Apa wong aku cuman mangan kok dikene nang apalagi dikene ana wong ngamin moro-moro dikei iki. Kenapa? Bukan haknya. Jelas ngono iku. Nah, ngoten. Jadi kembali lagi kepada bab HP. HP ini bukan untuk pribadi, tapi untuk organisasi. Malah ngebel wong tuwane, malah SMS cacake, malah SMS mbake, apalagi ning calon cacake. Ngoten. Jadi nazir sangat jarang pada waktu Imam Ghazali. Walaupun kebaikan itu yang tidak terkontaminasi dengan keburu, apalagi saat ini. Itu yang kebiasaan itu. Mana orangnya yang kebiasaan? Jadi belajarlah yang lurus. Ini bukan hakku. Kudu tegas. Ini bukan hakku. Aku tidak tahu. Mari kan. Nyelang HP ini aku tak SMS. Bukan hakku. Ngoten. Mentang-mentang adik atau mentang-mentang tonggone. Mentang-mentang sing nyelang HP iku mau kabeh SMS duwe cacak dikei. Ojo, tetep dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Menten nggih. Lama zakaran al-ikhtilat, setelah musannif nazim di sini menguraikan panjang lebar tentang ikhtilat, terkontaminasi dengan orang itu lebih baik li jam'i karena salat berjamaah atau perkumpulan berkumpul lan jam'iyah jam'i ya alal uzlah bil qayyidah ini asabiqah ini dengan dua qayyid, dengan dua kriteria yang telah kita bicarakan pada minggu kemarin. Qala, maka sekarang berkata nazim, inna ba'dal fudala yaqul, bahwa sebagian orang-orang yang al-hibr yang baik pada masa itu sekarang sudah sangat sulit. Sekarang ini ngapunten nggih,
Jarang sekali menemukan mubali-mubali yang menerangkan tentang surga neraka. Jarang sekali yang menerangkan tentang ahwalul kiamah yang menggebu-gebu banyak. Itu bukti bahwa zaman sudah akhir. Karena Rasulullah ngendiko katsirun khutoba'u, banyak sekali mubali-mubalighahnya. Tapi qalilun, sedikit sekali orang yang mau memahami ilmu agama. Jarang sekali orang yang mau memahami ilmu agama. Maka disitulah lebih baik menuntut ilmu agama daripada jadi mubali. Khairu jalisin fi akhir zaman alkitab. Sebaik-baik teman duduk, teman ngerumpi saat ini adalah kitab. Pada waktu itu, pada masa itu mutlak bahwa uzlah lebih baik. Entah itu berguna, manfaat atau tidak, ketika berkumpul dengan orang lain, di situ mutlak uzlah lebih baik, menghindar lebih baik. Dan itu sudah ditetapkan seperti itu. Walau fi majma'il khairi, walaupun dalam kebaikan, li'annahu yanduru fi hadzal zaman, karena sangat jarang sekali khulul mahafil ma'asi. Ngapunten akhir-akhir ini orang umrah, orang haji pun sangat membeludak. Tapi walaupun sudah umrah, kadang di Masjidil Haram pun juga mencuri. Dan jadi tidak, masya Allah. Ya wallah alam. Lek biyen. Aku titip timbo iki ya. Oh iya, saya tak tawaf sih. Tawaf sa'i. Selesai timbonya mau diambil untuk minum untuk ngambil air zam. Mana timboku? Diberikan kepada si penitip 2 timba yang sah. 2 bak, 2 timbo yang sah. Apa timbo iku rek? Ember. 2 ember yang sah, 2 ember yang sama. Akhirnya niku ember sampeyan. Aku gak tahu. Loh, enggak itu tembe sampean. Enggak wis, pe sampean. Loh, enggak, saya tadi hanya ingin menguji. Sampai di mana kezuhudan sampean? Enggak wis, sudah ambil semua. Bien. Pada tahun 2000-an saja ke atas, orang haji, orang umroh, payung itu gratis dipayungno. Lah saiki payung metu teko mobil sampai nang hotel wis 5 rial. Artinya semakin kekinian orang saling membantu semakin pudar. Masya Allah. Kenapa? Ya karena terframing dengan pidato-pidato diantaranya. Tidak mau memahami apa arti toleran. Padahal jelas wailul lil mutaffifina alladzina idza talu ala nasi. Terus walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Al-ayah. Apa sih al-ma'un? Orang yang tidak mau meminjamkan al-ma'un ini neraka, masuk neraka walaupun sudah sholat, walaupun sudah puasa, walaupun sudah haji, sudah lekak gelem meminjamkan al-ma'un. Apa al-ma'un? Al-ma'un menurut sebagian mufassirin itu 1, timbo, kapak, lading, cowek, kendil. Alat-alat kebutuhan dalam kesehari. Tadi lek ono koncone nyelang ulek-ulek, gak dikei ya dosa neraka. Ono koncone kape nyelang arit gak oleh neraka. Masya Allah. Sepele kan? Sepele. Lah, ini tidak mau dipikir. Padahal nyata jelas man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ya kan?
tetangga hormati. Malah sekarang tetangganya saling dituding. Iku lu anu. Kenapa? Karena ya pelajarannya sudah bukan seperti itu, tapi pelajarannya sekarang bagaimana digital, bagaimana na'udzubillah. Akhlak, bagaimana caranya mampu menguasai hati, tidak diajar. Na'udzubillah. Ngoten. Pun. Jadi walaupun di dalam tempat-tempat kebaikan sangat jarang tak terkontaminasi dengan maksiat. Lah seperti halnya pendapatnya Syekh Syamsuddin Al-Karmani. Beliau berkata, Al-Mukhtar fi adina tafdilul in'izal linuduri khuluwin anil ma'asi. Pada waktu Syekh Syamsuddin Al-Karmani, beliau ngendika, kalau pada masa saya sekarang ini, maka sudah lebih baik uzlah daripada berkontaminasi dengan orang. Kenapa? Karena linuduri khuluwihi anil ma'asi, sangat sulit tidak berhubungan dengan maksiat. Contoh cilik, ngapunten, ini saja di sini ngaji kan wis nyekel kitab kan wisan. Dek kono ngomong, yo sing diomongi apa? Lek rasan-rasan tambah, padahal sudah majelis padahal sudah spesial iki. Ngeten. Iku contoh kecil, ngapunten jangan tersinggung lho yo. Aku nerangno iki lho, khuluwihi anil hulu anil ma'asi. Aku ndelok sampean, hatiku bergerak tahu ngaudai asik. Apalagi dengan yang glowing ngono. Tapi kata Zoom wedi engko aku dapat SMS. Ustaz yang kerudung ini tat wedi ngono. Lah tuh ke satu, kedua Imam Ghazali, apalagi ini beliau ngendikan Mu'tazilan. Beliau Imam Ghazali itu yang uzlah selama 11 tahun. Bahkan beliau ada di menara Masjid Damaskus selama 2 tahun. Ada di dalam menara. Ngingit. Cek dipuruki wong. Menyendiri. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada lagi Syekh Najibuddin Al-Asbihani. Ya Allah ya Karim. Sudah ada di Masjidil Haram. Sudah ada di Mekah. Tapi beliau tidak berani turun untuk berjamaah di Masjidil Haram. Beliau memilih berjamaah di puncak Jabal Gubais. Jabal Gubais ya, bukan Jabal Terong ya. Jabal Gubais itu bersandingan dengan Masjid Koceng. Iya, Masjid Koceng. Jabal Gubais itu ada di sebelah, kalau menghadap ke Masjidil Haram, Jabal Gubais itu ada di sebelah belakang kanannya dalam Rasulullah. Sekarang sudah nggak ada. Jabal Gubais dan Masjid Koceng sudah nggak ada. Masjid Koceng itu masjidnya Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, beliau tidak turun, berjemaahnya dari puncak gunung yang dilihat di Masjidil Haram, berjemaah kepada Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau turun nanti akan ketemu dengan insyaallah. Ada tah cewek sing kaya iki saiki. Endi? Sampeyan tak bawa le tak cule le sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sangat hati-hati banget. Pun dari masa itu turun sebentar ke belakang. Pada masa itu banyak sekali perempuan kalau ada ustadz. Halo. Kalau ada ustadz masih mempunyai istri satu, berlomba-lomba ingin menjadi kedua, ketiga, keempat pada masa itu. Lek saiki ono perawan mau dilamar ambek ustadz untuk jadi yang pertama. Bukan kedua, ketiga, dilamar ambek ustadz.
ditolak. Mau makan apa saya? Ya Allah ya Karim. Ngono ta rek? Mboten apa? Mboten salah. Allahu Akbar. Lah ngoten nggih. Masya Allah. Dari beliau cuma dari Jabal Gubais. Abi Gubais. Berjemaah ke Masjidil Haram. Beliau tidak berani turun karena takut bermaksi pada apalagi masa sekarang yang perempuan berlomba-lomba ingin cium Hajar Aswad, perempuan berlomba-lomba ingin cium rukun Yamani lancak pituri, sampai terkadang sampai setiap hari itu ada saja yang lepas kerudung karena desak-desakan mengejar yang sunnah, tidak memperhatikan yang wajib. Itulah yang ada saat ini. Sama diantara kita pun sama, mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sholat hajat bengi setiap malam saking kepingin aja sugini. Oke banget. Subuh nih engko jam 8 bareng ambek duha. Subah. Ngejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ojo sampai ngoten niku. Wabil jumlah secara global keterangan di dalam Nadham dua tersebut, qala syuyuh al-muqtadi bihim, beberapa kiai memberi statement yang bisa diikuti. Memberi statement begini, man wujida qalbahu fi makanin aw syai'in mahsusin falyulzimhu. Intinya begini, kita itu nyaman ibadah apa ora ketika masalan ketika aku memandang Pak Bari itu kok selalu ingat Allah, seumpah sing endi areke, alhamdulillah senangnya dalam hati. Maka ya jangan berpaling dari Pak Bari. Oh masalah ngapunten pakai counter tasbih ya, ketika tasbih iki centel di jeriji aku selalu zikir, selalu ingat Allah, ya ojo dilepas no. Oh aku pakai tasbih, ketika aku pegang tasbih kok aku gak pernah lepas zikir, ojo ditinggal no. Itu poin ngoten nggih, itu poin. Oh ketika aku nyekel Quran, ya ojo dilepas. Oh ketika aku ada masalah di rumahku aku lebih baik, ya wis menang di rumah. Oh masalah di pondok aku lebih baik, ya wis menang di pondok. Ngoten lho. Ini bagi kalian lho yo, kalau bagi anak-anak SMP SMA yo beda urusan sudah. Ini, karena kalian kan ngapunten dalam tanda kutip kan sudah usia sudah pas lek mumung lah ngono ah. Durung pantes ale rabi rek. Ake ngacung sing ndi sing durung pantes rabi. Tak Fatihah saiki bisa jaga pantes-pantes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngoten nggih. Oh, aku kok nyaman gini. Ya wis ikuti. Karena hati tak pernah kata hati tak pernah Jadi kalau kata hati sampean kok seneng banget, aku kok tenang banget ambil Cak Bari, ya sudahlah, jangan didustai hatinya sih. Sing endi areke? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten nggih. Jadi apapun yang asik bagi aku, maka jangan sampai dihindari. Makanya ngapunten di dalam mata pencaharian ya, di dalam mata pencaharian banyak statement menetapkan bahwa orang itu akan lebih sukses ketika mengikuti jejak karir orang tua. Orang itu lebih sukses, lebih mudah sukses ketika mengikuti jejak karir orang tua. Le orang tuanya petani, ya petani. Le orang tuanya dagang, ya dagang.
Le orang tuanya ila akhiri. Le orang tuanya maling tat. Lah, iku bingung. Kan sampai ada cerita itu. Ya benda seorang ustadz pengurus pondok di kitab lo yo. Bukan cerita boal ini, di kitab. Seorang ustadz pengurus pondok begitu boyong le terus no lakonane wong tuane kaget tapi tidak berani membantah. Santri biyen ngono. Begitu pulang gak bisa tidur ya opo bapakku pencuri. Terus akhirnya suatu saat yo nekat wis kah menjadi dauni yai. Ya apa nih? Akhirnya berangkat mencuri. Karena sudah kelaparan, sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Pertama mau lewat depan tidak bisa, akhirnya lewat depan, lewat belakang. Begitu buka belakang kok di dapur ono sego sak barang galire. Utai tambah celuk. Waduh, haram iki. Akhirnya pergi kan kepada janda muda kaya. Janda kok melintasi kamari gak ditutup lagi tidur. Waduh, kapi kapakno yo haram. Akhirnya pergi lagi ke gudang. Wah, iki duit sakmono kae, dunya sakmono kae. Iki piro zakate? Notal zakate. Sampai subuh notal zakate iki sekian, zakatnya sekian iki ila akhiri. Sampai subuh sholat. Ya Allah, aku durung nyolong. Sudah adzan subuh. Akhirnya si pemilik rumah bangun. Ketemu. Akhirnya, "Lah apa kamu? Saya mau mencuri." Lah santri rek jujur. Akhirnya ke masjid. Nah, akhirnya perempuannya itu juga mengadu kepada si imam setelah selesai sholat. Apa? Akhirnya dirabekno. Setelah dirabekno ya di masjid iku. Akhirnya makan disi, alhamdulillah. Tadi malam kau haram untuk aku. Warak saiki. Sampai kepada perempuan, tadi malam kau haram nang aku. Saiki halal konyo. Akhirnya lah itu di antara itu di antara, tapi tak ojo ditiru lek ngene kira. Ojo ditiru. Nih, Masya Allah, lebih mudahnya kesuksesan seseorang ketika sudah mengikuti jejak orang tua. Tapi ingat, ditegaskan bahwa la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada yang pantas kita patuh ketika bermaksiat. Ngoten nggih? Pun ada yang bertanya, dipersilakan. Udah ada tanya? Maafin aku ya, karena pertemuan berikutnya 2 bulan lagi ya. Maafin aku ya. Terutama sering tak gojloki ya. Doain aku semoga bisa bertemu lagi di 2 tahun mendatang. Kok di ya 2 tahun mendatang? Ya 2 bulan. Kalau 2 tahun mendatang itu kira-kira ketemu di mana ya? Amin. Allah Akbar. Awake wis loro-loroan rek. Wis tuwek iki. Salam sami mugi barokah manfaat. Amin. Jangan lupa lo ya, iki jam berapa, Dek? Seharusnya buyar jam berapa? Yo ngaji lagi ay. Oh iya, karet titik. Ya, kita tutup dulu. Mungkin baru kamu manfaat.